Baik saudara-saudara, saya ingin hari ini kita kilas balik ke belakangnya. Mungkin kebanyakan saudara yang bergabung dengan gereja ini baru akhir-akhir ini tidak begitu paham apa sih RPCC itu. Jadi izinkan saya kilas balik ke belakang kenapa 19 tahun yang lalu gereja ini harus ada di Kota Medan. Ya, jadi izinkan saya untuk memberikan sedikit. Saya agak bingung ini geser ke sana nanti kesenggol kuenya tumpah lagi. Tapi nggak apa-apa ya, sedikit ya. Oke. Jadi saudara, historinya adalah diawali ketika tahun 2000, saya ikut satu acara besar di Jakarta. Acara itu kan orang mulai banyak bertanya, ini tahun 2000 dan ke depannya mau ngapain, ada apa kira-kira. Ada banyak orang memprediksi banyak hal, waktu itu masalah ekonomi, politik, dunia, dan sebagainya. Karena bagi mereka itu udah memasuki milenium ke-21 gitu. Jadi ada apa. Sehingga dibuat sebuah acara besar di Jakarta waktu itu, sebenarnya acara internasional yang dibuat di beberapa negara, dan ketika dibuat di Jakarta saya hadir di sana, 5.000-an orang hadir di Kemayoran untuk acara ini, yaitu yang disebut dengan DAD 2000 and Beyond Movement. Di sana sebenarnya mereka katakan apa? Semakin bertambahnya tahun, harusnya kita semakin giat mengerjakan pekerjaan Tuhan sebagai sebuah persiapan bagi kedatangan Tuhan seperti itu. Jadi pembicara-pembicara waktu itu adalah para pendeta-pendeta dari Amerika dan berbagai penjuru dunia. Mereka mencoba memotivasi kita untuk mengatakan apa? Waktu kita nggak banyak, tetapi mari berbuat sesuatu bagi Tuhan. Seperti itu. Nah, salah satu pembicara waktu itu adalah dia mulai bahas tentang doa Yabes yang sangat terkenal di masa-masa itu. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudara, kalau baca Alkitab, tidak ada penjelasan tentang kisah hidup Yabes ini. Tapi seperti disisipkan hanya dalam 2 ayat, yang saya kutip ayat 10 saudara, Yabes ini berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan permintaannya. Jadi ketika pembicara waktu itu dari Amerika, Louis Palau kalau nggak salah, dia menyampaikan dan begitu bersemangat, saya terbakar. Saya katakan, Tuhan, saya juga ingin diperluas wilayah saya. Saya mengabaikan misalnya memberkati aku berlimpah-limpah, saya abaikan itu saudara. Sebab saya merasa berkat itu nggak harus dicari sebagai tujuan utama, saudara. Berkat itu akan mengikuti kita ketika kita memperluas wilayah kita. Dan sejak itulah menjadi doa, Tuhan perluas wilayahku, Tuhan perluas wilayahku. Di saat itu, saudara, saya baru seorang pendeta pemula, melayani satu gereja kecil di daerah Padang Bulan, saudara, yang jemaat hanya sekitar 40-50 orang aja, dengan gedung gereja yang sangat sederhana. Tapi saya mulai berdoa, Tuhan perluas wilayahku, perluas wilayahku. Akhirnya gereja itu, di gereja itulah akhirnya saya dapat visi dari Tuhan di tahun 2001. Dari 1 Petrus pasal 29. Saya mulai pelajari ayat ini saudara, saya merasa Tuhan bicara kuat sekali kepada saya ayat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara-saudara, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Hanya saya coba ambil cuma imamat yang rajani. Sehingga GPDI, imamat yang rajani, itu dimulai 2001. Di Padang Bulan, saudara. Imamat yang rajani. Kalau saudara lihat, ini luar biasa ini. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara, ada 2 jabatan dalam perjanjian lama, yang nggak sembarangan orang bisa di sana. Yang pertama imam, yang kedua raja. Itu jabatan yang katakanlah jabatan yang ada dalam lingkungan umat Tuhan. Nah, kita imam tapi kita juga raja. Jadi sebenarnya ketika saya merenungkan ini, waduh Tuhan, saya ini imam, berarti yang melayani Tuhan dong. Saya raja, berarti saya harus berkuasa dong. Nah, sehingga saudara, kalau tadi perluas wilayahku tadi, berarti kalau saya ingin menjadi seorang yang berkuasa, wilayah saya harus semakin luas.
Nggak boleh hanya padang bulan aja wilayah saya. Saya mulai berdoa saudara. Nah, saudara-saudara, akhirnya saudara, saya coba melihat ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Jadi tujuan Tuhan bagi hidup kita adalah semakin luas wilayah kerja kita, supaya semakin luas pengaruh hidup kita. Karena saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, berarti pengaruh kerohanian. Karena itu panggilan saya. Saya juga sering katakan pada saudara pengusaha-pengusaha, perluas wilayahku supaya lebih luas pengaruh bisnis saudara. Kalau saudara seorang pemimpin misalnya, yang tadinya level kota menjadi provinsi sampai ke nasional. Perluas wilayahku. Jadi saya akhirnya memahami satu Tawarik 4:10 dan bandingkan dengan ini saudara. Wow. Berarti saya harus menjadi seorang imamat yang rajani, yang memiliki wilayah pelayanan lebih luas. Dari situlah ini bukan saja menjadi doa saya, tapi akhirnya setiap doa berkat, saya selalu sisipkan. Betul saudara? Kiranya engkau memberkati kami berlimpah-limpah, kiranya engkau memperluas wilayahku. Saudara, kalau sering dengar doa berkat dari saya, karena apa? Saya ingin setiap orang yang tergabung di RPCC ini, memang wilayahnya semakin lama diperluas Tuhan. Wilayah pengaruh saudara, pengaruh hidup saudara, semakin luas, semakin luas, semakin luas. Jadi saya sisipin sedikit ya. Waktu itu di organisasi gereja, jadi RPCC di bawah GPDI saudara. Jadi saudara, waktu itu pengaruh saya cuma gembala sidang kecil aja. 2001, tapi begitu saya doa itu saudara, suatu 2003, saya mulai masuk dalam jajaran kepemimpinan daerah Sumatera Utara. Jadi wilayah kerja saya sudah Sumatera Utara. Jadi selama 13 tahun saya terlibat Sumatera Utara. Kemudian 2017, Tuhan perluas wilayah saya di tingkat nasional, saudara. Bahkan 2022, mungkin tidak banyak yang tahu. Saya ini sebenarnya Sekum, Sekretaris Umum, Sekjennya, GPDI, orang kedua di GPDI, yang membawahi 17.000 gereja. Jadi saudara-saudara, jangan sepele dengan doa loh, tapi itu tekad. Nah, inilah yang saya coba doakan saudara, sehingga saudara tahu di 2006, tepatnya 5 Februari, RPCC Medan dimulai di Menara Plaza. Ada yang masih ingat Menara Plaza di mana? Orang-orang Medan lama pasti tahu. Sinar Plaza, Menara Plaza, Deli Plaza. Nah, kita dapatnya menara yang di tengah. Karena itu yang kosong. Jadi ceritanya begini, saya harus cerita sedikit ya. Saya coba ambil sedikit aja. Kalau cerita semua 2 jam nggak selesai, saudara. Tapi saya coba paling singkat aja. Jadi ceritanya gini. Saya mulai, ketika saya dapat visi dari Tuhan tentang Mama Rajani, saya mulai doa sama Tuhan, Tuhan perluas wilayah kami. Waduh, kayaknya nggak boleh di sini-sini aja nih. Kemudian saya coba doa sama Tuhan, Tuhan gimana caranya supaya lebih luas. Saya merasa Tuhan katakan sama saya gini, ya udah buka aja tengah kota. Buka tengah kota. Saya bilang, Tuhan saya ini orang kampung loh saya. Nggak percaya diri saya masuk kota. Apa orang kota mau saya layani? Betul kan? Loh, nyatanya orang kota datang ke gerejamu. Berarti mereka mau. Akhirnya saudara, pada hari Minggu, di tengah-tengah harus saya katakan, saya dapat visi dari Tuhan loh. Kita harus ekspansi ke tengah kota. Jemaat katakan, amin. Yang 50-an tadi, amin. Semangat mereka. Waduh. Amin, oke, amin. Dukung saya. Nah kemudian besoknya, saya mulai lihat mal-mal di kota Medan. Waktu itu belum begitu banyak mal kan, Sun Plaza belum ada, saudara. Jadi waktu itu saya masuk Deli Plaza, Menara Plaza. Saya lihat di menara ini kok ada lantai 4 kosong. Luas loh, 1.000 meter loh itu. Hampir 1.000 meter. Kemudian saya mau ke atas nggak diizinkan security. Pak, nggak boleh naik ke atas, itu tertutup, itu kan kosong. Saya bilang, Pak, temanin saya naik ke atas, Pak, kalau Pak nggak percaya sama saya. Tapi saudara jujur, begitu saya naik ke atas, saya gemetar di atas. Saya bilang, Tuhan, saya mulai bayangkan ini jadi gereja, jadi gereja. Saya seperti gemetar gitu, saya doa di situ. Kemudian besoknya saya suruh pemuda kita dari gereja Padang Bulan, saya bilang, tolong tanya yang mall itu, gimana caranya kita bisa pakai gedung itu. Akhirnya ke sana dibalas, ya buat permohonan aja Pak. Akhirnya saya buat permohonan saudara, saya dipanggil. Saya persingkat, sampai di sana pemilik katakan apa? Beberapa kita pasti tahu Pak Surya Mercu ya.
Ibu Esther, Pak Salomo pasti paling paham, karena rekan mereka, anaknya. Saudara, Pak Surya katakan apa? You punya dana berapa berani tawar gedung saya? Bisnis, wajar. Tapi saudara, saya katakan, Pak, situ harus ada gereja, Pak. Saya sudah naik ke atas, saya doa di situ, Pak. Dia kaget lah. Kok kamu bisa naik ke atas? Itu kan dilarang naik ke atas. Saya bilang, saya diawasi security, Pak. Saya pamit. Saya doa di situ, Pak. Nyaman sekali, Pak. Harus jadi gereja, Pak. Setengah jam saya layani dia, saudara, bicara pelayanan. Dia cuma diam aja. Akhirnya, saudara, ketika saya pulang, setengah jam lagi, saudara, stafnya katakan sama saya, Pak, Bapak ngomong apa sama Pak Cu? Saya bilang, kenapa? Kok dia suruh saya bantu Bapak? Padahal sebelumnya, Pak, ada pendeta, dia nggak kasih. Dia kata, nggak boleh untuk gereja. Tapi ini kan Bapak untuk gereja, iya. Kok dia suruh saya bantu Bapak? Bapak ngomong apa? Saya bilang, nggak apa-apa. Biasa-biasa aja. Jadi Bapak serius? Saya bilang, serius. Oke, saya hitung, Pak. 2 hari lagi, dia telepon saya, Pak, udah kami hitung, Pak. 65 juta per bulan, Pak, kontraknya. Saya bilang, puji Tuhan, kami akan doa. Sekitar 3-4 hari, telepon lagi, Pak, doa Bapak manjur loh. Padahal dia bukan Kristen loh, saudara. Ini stafnya. Saya bilang, kenapa? Pak, kurangi 20 juta, sekarang tinggal 45 juta aja, Pak. Saya bilang, oke, kami akan doa lagi. Benar. Seminggu kemudian telepon lagi saya, Pak, doa Bapak ampuh sekali, Pak. Saya bilang, kenapa? Pak, kurangi lagi, Pak. Sekarang tinggal 25 juta. Ini nggak nawar, saudara. Berarti Tuhan yang nawar sama dia. Saya doa dengan jemaat. Saya bilang, oke, puji Tuhan, kami doa lagi. Habis mau bilang apa, saudara? Saya nggak punya duit. Saya pikir-pikir, bayar 65 juta, dari mana cari duit? Gereja kita waktu itu income-nya, saudara, saya mau terbuka, hanya 9 juta per bulan. Udah semua itu. Mau kontrak 65 juta? Kan cuma bisa bilang doa. Terakhir sudah bilang, Pak, kayaknya Bapak nggak perlu doa lagi, Pak. Kenapa? Pak Cu hanya minta 3 juta per pekan. Jadi kalau ada 1 bulan itu 4 kali minggu, Bapak bayar kali 4. Kalau 5 kali 5, Pak. Oke. Akhirnya sudah, oh amin. Kami akan ambil, gitu kan. Saudara, mulailah masuk Januari. Saya mau renovasi. Tapi belum tekan kontrak. Saudara-saudara, saya carilah kontraktor yang bisa bayar belakangan. Walaupun cuma 65 juta, itu cuma buat kotak sabun minta 65 juta, saudara. Tapi saya kumpul-kumpul duit, baru ada 25 juta, saudara. Aduh, saya bilang, boleh nggak bayar belakangan? Nanti, yang penting selesai saya bayar deh. Gitu kan, oke. Saudara-saudara, akhirnya berjalannya waktu, saya persingkat, saudara. Renovasi sudah mau berjalan, jadwal sudah tetap 5 Februari. Kira-kira tanggal 2 Februari, seorang teman saya ketemu, maaf, teman saya itu ada di sini hari ini. Saya jujur, saya agak merinding kalau ingat itu. Teman saya ini katakan, Pak, jadi buat pelayanan di Menara. Saya bilang, jadi. Udah tekan kontrak? Saya bilang, belum. Loh Pak, gimana Bapak mau masuk? Belum ada kontrak. Saya bilang, rencana sih besok mau ke sana. Pak, saya bohongi Bapak waktu itu, Pak Gus. Sebenarnya saya nggak ada niat ke sana, Pak. Tapi saya bilang, saya besok rencana mau ke sana. Saya tanya, Bapak mau ikut? Boleh. Ketika naik lift, Pak Gus katakan, Pak Gus Nadi, Bapak banyak bawa uangnya. Saya bilang, enggak Pak. Loh, bayar kontrak gimana? Saya cuma diam, enggak apa-apa. Saudara, yang ajaib adalah, ini Pak Gus saksi mata. Kami naik ke ruangannya, kemudian ditunjukin saya kontrak. Dia katakan cuma begini, Pak, tolong pelajari kontrak ini. Kalau Bapak setuju tanda tangan, kalau enggak yang mana kita rubah. Saya mikirnya, saudara, gimana saya mau tanda tangan? Habis tanda tangan kan bayar ini. Saya nggak punya duit. Tapi saudara, yang ajaib apa, saudara? Setelah tanda tangan, dia lipat satu kontrak masuk di amplop, dia tarik lacinya. Dia tarik satu amplop, dia katakan, Pak, ini ada uang 3 juta bantuan kami untuk Bapak memulai pelayanan. Bayangin, dia nggak minta uang, tapi ngasih saya uang, padahal saya pakai gedungnya. Dan maaf Pak Kus, saya sebut nama Bapak. Pak Kus katakan rupanya diutus Tuhan menemani saya. Kami datang mau bayar kontrak. Pak Kus bayar 1 bulan pertama. Makasih Pak Kus.
Dan itulah akhirnya ketika kita persiapan hari Sabtu mau ibadah Minggu. Restoran di bawah. Dia katakan, Pak memulai gereja ya? Iya. Pak kami semua makanan boleh enggak? Permisi saudara. Kami restoran di bawah Pak. Nanti kami kasih di kotak Pak. Mau berapa banyak sih Pak? Hah? Saya bilang. Gimana Bu? Iya kami kasih Pak. Ini free Pak. Kami senang ada gereja di sini. Akhirnya kita deal saudara. Besoknya jam 3. Dia udah susun makanan 300 kotak saudara. Free. Kita mulai jam 4. Kalau mau cerita ada banyak lagi perbuatan besar dari Tuhan ketika memulainya saudara. Tapi saudara tahu. Pertarungan kami adalah di bulan Desember 2005. Dari tanggal 27 sampai 31. 18 orang kami doa puasa 3 hari 3 malam gak makan gak minum. 18 orang kami dari jemaat. Jadi saudara-saudara, akhirnya ketika kita memulai, saya bilang, aduh ini kan masuk ke tengah kota. Imam Rajani pakai bahasa Inggris dong, Royal Priesthood. Jadi bisa tangkap saudara? Karena 1 Petrus 9, bahasa Inggrisnya begini ini. Saya tangkap lagi, Imam Rajani, oke, Royal Priesthood. Makanya kita deklarasikanlah ketika peresmian itu, RPCC Medan. Itulah 5 Februari 2006 saudara. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Akhirnya visi ini kita coba rampungkan. Menjadi komunitas kerajaan yang kuat beribadah, akrab dalam persekutuan, giat memenangkan jiwa. Akrab dalam persekutuan, seringkali ini mengawali gereja ini saudara. Kami dulu kalau kumpul malam itu bisa sampai jam 12, jam 1 pagi, ngobrol, bersekutu. Kuat beribadah. Jadi 3 hal ini saudara, ternyata ini hakikat gereja. Kuat beribadah, doa kami di sejak awal adalah setiap orang yang datang beribadah pulang dapat kekuatan dari Tuhan. Dapat inspirasi dari Tuhan. Karena itu kita sangat serius persiapkan ibadah saudara. Teman-teman di Praise and Worship juga mereka serius persiapkan ibadah. Dan yang lain kita serius persiapkan ibadah saudara. Bahkan sampai ke pintu masuk pun kita coba serius saudara. Melayani saudara. Menyiapkan kursi untuk saudara kalau masih ada. Kadang-kadang saudara ada bangku tempel di sini, nggak ada sandaran saudara. Saya akan hati-hati loh. Tapi terima kasih saudara, tetap juga mau hadir di gereja ini. Kuat dalam ibadah. Doa kami selalu adalah siapapun hadir di ruang ibadah ini, pulang diberkati Tuhan. Ketika memuji Tuhan diberkati Tuhan, menyembah Tuhan diberkati Tuhan, dengar khotbah diberkati Tuhan. Yang kedua, akrab dalam persekutuan. Sejak awal kita tahu orang timur suka makan. Kalau orang masih mau makan bersama berarti nggak ada masalah, betul nggak? Makanya kita giatkan di sini makan-makan. Sejak awal RPC mulai kita suka makan. Tapi sekarang kita buat sekali sebulan aja lah, akhir bulan. Itu bukan dari kas gereja Bapak Ibu, enggak. Ini jemaat yang bawa. Ada bawa kerupuk silakan. Bawa jagung rebus silakan, ubi silakan. Pizza juga boleh. Kadang-kadang bawa ini, bawa itu. Tapi kita nikmati bersama. Kenapa? Kita mau itu sarana kita untuk berkenalan. Jangan-jangan kita satu gereja nggak kenal padahal tetangga di rumah, di kompleks. Jadi mari berkenalan, akrab dalam persekutuan. Kenapa? Kita ini butuh teman Bapak Ibu. Biarlah teman gereja itu menjadi teman paling dekat saudara. Karena seharusnya, dan doa saya adalah, kalau teman gereja itu teman yang paling tulus. Enggak ada neko-nekonya, saudara. Amin, saudara? Setuju ya? Jangan teman gereja mau ngangkali temannya, saudara. Enggak boleh, dosa loh. Jangan lupa loh, dia itu imam yang rajani. Jadi kalau saudara ganggu imam yang rajani, saudara berhadapan dengan yang punya loh. Ngancam nih. Jadi saudara-saudara, kemudian giat memenangkan jiwa. Nah kalau kita merasa dipanggil Tuhan, ya harus menangkan jiwa. Kan tadi kan Imam Rajani dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Untuk memberitakan perbuatan besar dari dia. Nggak susah. Dan ini saya percaya Bapak Ibu sudah banyak melakukan. Karena itu saya senang sekali ada jemaat-jemaat kalau bawa temannya datang, Pak ini teman saya Pak datang gereja Pak. Pak ini saya Pak, keluarga saya datang gereja. Hampir setiap minggu ada orang bilang sama saya, Pak ini teman saya dengan sangat bangganya sudah. Berarti saudara tanpa sadar, saudara sudah menjadi bagian dari visi ini.
suka bawa jiwa. Amin, saudara. Mungkin saudara katakan apa? Tapi tempat nggak ada. Nah, kita doakan juga tempat lebih bagus. Lebih luas, saudara. Kan perluas wilayah kami. Cuma saya bingung, ini mau perluas kemana ini? Belakang ada, ke depan ada. Kemana perluasnya, saudara? Ya terserah Tuhan lah. Dibuat balkonnya nggak mungkin, saudara, mentok. Tapi nggak tahu, itu urusan Tuhan lah, saudara. Yang penting perluas wilayah kami. Saya percaya kalau semakin banyak beribadah, Tuhan pasti kasih kita tempat yang lebih baik. Amin, saudara. Saya 3 hari yang lalu, saudara, saya minta daftar dari sekretariat. Saya bilang, berapa jemaat yang daftar di kita? Diberikan saya daftar nama lengkap semua, nomor telepon dan berapa alamat. 1031. Ya, itu tidak termasuk anak-anak. 1031, aduh saya kaget. Aduh Tuhan, udah banyak begini. Karena apa? Karena jemaat terlibat memenangkan jiwa. Saya sedang minta sama Tuhan, sebelum aku mati, boleh dong? Gak tahu matinya kapan kan? Siapa tahu 10 tahun lagi. Tapi boleh dong Tuhan, RPCC 5.000 jemaatnya, gak banyak. Amin, saudara. 5.000, boleh ya? Dukung gak? Ya doain juga lah, jangan cuma dukung. Oke. Baik, saudara. Karena hakikat gereja itu apa? Kuat dalam ibadah itu hubungan dengan Tuhan bagus. Kita ingin memastikan hubungan saudara dengan Tuhan itu bagus. Kemudian akad mempersatuan itu hubungan dengan jemaat bagus. Kemudian giat memenangkan jiwa, itu artinya apa? Hubungan dengan dunia juga bagus. Jadi kita berperan membawa mereka kepada Tuhan untuk kepentingan dia kok. Orang bermasalah akhirnya dapat pertolongan dari Tuhan. Nah, kemudian dari sini saudara kita punya mission statement, memperlengkapi dan memberikan jemaat untuk pekerjaan, pelayanan, dan pembangunan tubuh Kristus. Sejak awal RPC berdiri saudara, kita aktif dalam Bible Study. Sejak awal. Walaupun akhirnya saya pahami saudara, peminat Bible Study nggak terlalu banyak, tapi saya maksimalkan khotbah minggu saudara. Setengah jam memperlengkapi saudara, nggak gampang saudara. Tapi saya berharap setengah jam pun waktu yang saudara berikan kepada Tuhan, setidaknya saudara diperlengkapi oleh Tuhan. Saya senang banyak saudara hafal khotbah. Banyak, nggak semua sih, cuma banyak. Masih ingat nggak khotbah kita? Apalagi sekarang saudara baguslah. Saudara tinggal buka YouTube kalau lupa kan. Ataupun kalau misalkan lupa kebaktian, tinggal buka YouTube saudara. Khotbah-khotbah ini semua direkam. Seperti ini saya ngomong ini direkam ini saudara. Ada dokumennya semua di YouTube kita. Jadi itu pun kalau saudara nggak buka, udah nggak ke gereja nggak buka itu, keterlaluan. Oke saudara. Ini cara kita membangun tubuh Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita sudah masuk usia 9. Nah, kemudian perjalanannya saudara 2008 harinya RPCC pindah ke Deli Plaza Medan. Karena apa? Katanya Menara Plaza akan dirubuhkan. Kemudian kita ke Deli Plaza. 2 tahun kita di sana, Deli Plaza ternyata di take over sama orang dan dirubuhkan. Kemudian kita pindah ke Perisai Plaza di Jalan Pemuda. Hanya 2 tahun di sana, ternyata mallnya ditutup. Kantor ditutup. Sampai orang bilang, kok RPC jago nutup ya? Menara Plaza 2 tahun, mau tutup. Pindah dari Plaza, tutup. Plaza tutup. Karena kita pindah Polonia lah, nggak akan tutup Polonia kan. Pindah ke Polonia, kemudian sempat 2014 saudara kita juga buka satu chapter di restoran Happy Happy Jalan Wahidin. Tapi akhirnya kita kembali bergabung dan barulah September 2019 kita menghuni tempat ini saudara. Doakan saudara, kita akan masuk kontrak yang kedua yang akan berakhir Oktober ini di sini. Karena kontrak kita per 3 tahun. Doakan biar yang terbaik dari Tuhan ya. Oktober 2025 ini kontrak kita habis. Masih sedang nego sekarang saudara, doain ya. Kira-kira doa saudara kira-kira apa bunyinya? Boleh tahu nggak? Apa kira-kira yang saudara doakan? Ayo. Oke lah, itu pribadi saudara lah dengan Tuhan.
Tapi kalau kita rame-rame doa sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan sama kita. Amin, saudara. Nah, sekarang kita coba lihat sedikit videonya aja. Perjalanan kita kilas balik aja, saudara. Gereja ini ada karena saudara ada di sini. Kita berharap untuk 2025 ke depan lebih banyak lagi orang terlibat dalam pekerjaan di sini. Supaya lebih banyak lagi bisa dikerjakan bagi Tuhan. Amin, saudara. Sebelah saya ada kue, ini keras, saudara. Terbuka aja. Tapi ya namanya juga dekorasi. Yang penting difoto kan orang nggak tahu kan. Ya. Saya ingin mengundang berkenan Pak Kus Nadi dan Ibu Desi yang teman saya membidani RPCC ini di 2006 yang tadi saya cerita. Mari Bapak Ibu Desi. Apakah Pak Bambang Kartono ada? Atau mungkin jam 2 ya. Kemudian mendampingi saya ajak koordinator ibadah aja ya. Pak Johan dan Ibu, Pak David dan Ibu. Istri saya juga duluan ke depan lah, harusnya nggak usah dipanggil, langsung datang. Iya. Para singer boleh maju ke depan? Ya, 19 tahun sudah berlalu. Ya, kedepannya doakan supaya lebih diberkati Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara merasa diberkati dengan gereja ini, siap berbagi berkat juga dengan orang lain. Lebih banyak lagi orang dimenangkan bagi Tuhan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Boleh kita semuanya bangkit berdiri, kita merayakan dengan sukacita. Happy birthday to you, happy birthday.